Selama puluhan tahun, Israel dan Lebanon terus berselisih soal batas wilayah. Perselisihan ini menyebabkan ketegangan dan konflik, terutama antara Israel Defense Force atau IDF dan Hizbullah. Nah, Beirut dan Tel Aviv lalu berencana mengadakan perundingan agar masalah batas wilayah ini dapat selesai. Namun jika terjadi, kesepakatan itu justru akan melemahkan Hizbullah. Lalu kenapa bisa demikian? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel dan Lebanon sepakat memulai perundingan soal perselisihan perbatasan darat. Hal ini diungkap oleh sejumlah pejabat kedua negara Selasa 11 Maret 2025. Perundingan ini menawarkan kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan yang telah menyebabkan ketegangan dan konflik selama puluhan tahun. Wakil Urusan Timur Tengah Presiden Trump, Morgan Ortagus, mengatakan Amerika Serikatlah yang mempertemukan Israel dan Lebanon untuk membahas penetapan batas wilayah. Morgan mengatakan pembahasan juga akan difokuskan pada masa depan 5 pos militer Israel di Lebanon, serta tahanan Lebanon yang masih ditahan di Israel usai kesepakatan gencatan senjata antara Israel Hizbullah. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan ada kesepakatan untuk membentuk kelompok kerja guna membahas 3 topik tersebut. Seorang pejabat Lebanon juga mengonfirmasi bahwa Israel dan Lebanon sepakat untuk terlibat dalam negosiasi tentang penetapan batas wilayah. Masih belum jelas dalam format apa pembicaraan dilakukan atau apakah perundingan benar-benar akan dilaksanakan. Apalagi mengingat Israel dan Lebanon tidak memiliki hubungan diplomatik formal secara langsung. Namun jika Israel dan Lebanon berhasil mencapai kesepakatan mengenai perbatasan, sejumlah analis menilai itu akan melemahkan kelompok Hizbullah, terutama untuk mempertahankan persenjataannya. Hizbullah sudah sejak lama mendeklarasikan perang melawan pendudukan Israel atas Lebanon. Seorang peneliti senior di Carnegie Middle East Center di Beirut, Muhammad Hagi Ali, menyebut perundingan itu akan menghancurkan Hizbullah. Sebelum ini pada tahun 2022, Tel Aviv dan Beirut mencapai kesepakatan untuk menentukan batas laut antara kedua negara. Kesepakatan itu menetapkan lokasi zona ekonomi eksklusif kedua negara di Laut Mediterania Timur yang membatasi hak tiap negara untuk mengeksplorasi sumber daya. Setelah itu muncul pembicaraan soal negosiasi perbatasan darat, tetapi perang di Gaza menunda rencana itu. Adapun pengumuman soal pembicaraan kali ini muncul setelah pertemuan para pejabat AS, Israel, Lebanon, Prancis, dan PBB soal penerapan gencatan senjata. Dalam pertemuan tersebut, kantor Presiden Lebanon mengatakan Israel telah membebaskan 4 warganya yang ditahan selama perang tahun lalu. Sementara Israel berencana membebaskan warga negara Lebanon kelima pada hari Rabu. Namun IDF tidak segera menanggapi pertanyaan soal berapa banyak warga Lebanon yang masih berada dalam tahanan Israel. Meski terdapat sinyal positif soal batas wilayah, tetapi ada satu hal yang mengganjal bagi Lebanon, yakni keberadaan 5 pos Israel yang mengepung Lebanon Selatan. Ini adalah peta 5 pos IDF yang ditempatkan di 5 titik strategis. Adapun 5 titik ini semuanya berada di puncak bukit, yakni Al-Azia, Al-Awaida, El-Hemames, Jabal Bilad, dan Labone. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyebut kehadiran Israel di 5 titik ini tak terlepas dari adanya aktivitas kelompok Hizbullah di selatan Sungai Litani. Menurutnya, jika pemerintah Lebanon dapat sepenuhnya melaksanakan kesepakatan, maka pihaknya akan pergi dari 5 titik ini. Pernyataan ini diungkapkannya pada Selasa 18 Februari 2025. With regard to Lebanon, as part of the ceasefire agreement in the north, the IDF will complete the withdrawal from Lebanon today. We are temporarily remaining in 5 strategic high points necessary for our security. We are completing the withdrawal despite the violations of the agreement
The most basic violation is the presence of Hezbollah activists south of the Litani River. Unfortunately, it continued to be the reality. Once Lebanon fully implements its side of the deal, there will be no need to hold these points. Sehari sebelumnya, juru bicara IDF Letnan Kolonel Nadav Sosani menyebut keberadaan mereka di 5 titik di Lebanon Selatan dimaksudkan untuk membela warga Israel dan memastikan tidak ada ancaman langsung. Namun ia menolak mengatakan berapa lama pasukan Israel akan tinggal di sana. Kehadiran 5 pos militer Israel ini jadi friksi terbaru antara Hizbullah, Lebanon, dan Israel. Presiden Lebanon Joseph Aoun menyebut Israel tidak dapat dipercaya. Ia khawatir penarikan pasukan secara penuh tidak akan tercapai sesuai batas waktu. Senada pemimpin Hizbullah Naim Qasim menentang keinginan Israel untuk tak berada di wilayah Lebanon Selatan. Masalahnya Hizbullah dan Lebanon tidak punya cukup sumber daya untuk memaksa Israel mundur. Para pemimpin Lebanon telah berupaya menggalang dukungan dari negara-negara Arab serta meminta bantuan AS untuk menekan Israel. Akan tetapi, para pemimpin Israel dan Gedung Putih mengabaikannya. Kegigihan Israel tetap berada di lokasi perbatasan telah menjadi hambatan bagi upaya pemerintah Lebanon yang baru dibentuk untuk mendapatkan kepercayaan seluruh negeri. Lebanon menyebut pihaknya bekerja sama secara diplomatis dengan Amerika Serikat, Prancis, dan UNIFIL untuk mencari solusi yang menghormati kedaulatannya. Sinyal positif hadir antara Lebanon Israel yang berniat berunding soal batas wilayah darat. Meskipun detailnya masih belum jelas, tetapi hal itu diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi selama puluhan tahun. Namun, bagaimana dengan Hizbullah? Saksikan perkembangan kabar dari dalam dan luar negeri lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.